Oke, kita akan melanjutkan pendalaman materi mengenai kuat medan listrik diari lanjutan part 1. Oke, ini ada contoh soalnya. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa mengikuti pembelajaran ini. Oke, contoh soalnya. Pertama, dua buah muatan listrik terpisahkan seperti gambar. Ya, di sini ada gambar dua muatan. Ya, ada dua muatan, tapi di sini diketahui ada C-nya, berarti ada 3 muatannya. Ada titik A, titik B, dan titik C. Ya, di mana titik A-nya itu bernilai positif dan titik B-nya itu bernilai negatif. Ya, dan ditanya itu pertama yang ditanya itu adalah C-nya, titik C-nya. Berarti disinilah nanti titik C-nya yang ditanya di 30 cm. 30 cm itu adalah jaraknya. Jarak antara A ke B. Oke, titik C berada di antara kedua muatan berjarak 10 cm. Nah, 10 cm berjarak 10 cm dari A. Jika QA sama dengan 2 mikrocoulomb, QB-nya minus 8 mikrocoulomb, di mana 1 mikrocoulomb itu sama dengan 10 minus 6. Dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Maka besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan adalah, nah, yang pertama kita cari buat dulu diketahuinya, ya kan. QA-nya itu 2 mikrocoulomb, QB-nya minus 8 mikrocoulomb. Nah, di sini juga diketahui K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya kan. Yang ditanyanya EC-nya, berarti kuat medan listrik di titik C-nya. Di sini titik C-nya. Jadi kita masukkanlah rumusnya. Pertama kita cari dulu titik A-nya itu berapa dan titik B-nya itu berapa, ya kan. Kuat medan listrik A-nya berapa, kuat medan listriknya B-nya itu berapa, lalu dijumlahkan. Sesuai dengan rumus yang udah kita pelajari di kuat medan listrik, bahwa EC sama dengan K kali QA per R kuadrat AC ditambah K dikali QB-nya per R kuadrat BC, ya, BC. Nah, di sini BC. Nah, kita masukkanlah angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 per 1 kuadrat ditambah 8 per 2 kuadrat dikali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat 2. Kita hitung penjumlahannya, dapatlah dia titik kuat medan listrik C-nya sama dengan 36 kali 10 pangkat 5 Newton per coulomb. Nah, kita lanjut. Nah, untuk contoh kedua, ya, sebuah bola konduktor memiliki rapatan muatan permukaan 20 mCoulomb per meter kuadrat dan diameternya 16 cm. Hitunglah besar potensial titik yang berjarak 10 cm dari pusat bolanya. Nah, yang pertama kita lihat dulu nih, ada rho-nya 20 mCoulomb per meter kuadrat. D-nya diameternya 16 cm. Ubahlah dia ke jari-jari, kan. Kalau dia diameter dibagi jari-jari berarti dibagi 2. Dibagi 2 8 cm. 8 cm diubah ke meter, 0,8 meter. Nah, yang ditanya itu adalah besar potensialnya, ya kan. Besar potensialnya berarti V-nya, ya, dengan jarak 10 cm berarti R-nya 10 cm dari pusat, ya. Kita masukkanlah rumusnya, ya kan. Lalu kita masukkan angkanya. 0,02 sama dengan Q per 4 VR kuadrat, ya kan. Lalu Q-nya masukkan, Q sama dengan 0,2 dikali 4 dikali V-nya dikali 0,08 kuadrat. Kita dapatlah hasilnya, yaitu 5 kali 12 kali 10 pangkat minus 6 C-nya, ya kan. Maka untuk mencari besar potensialnya, E sama dengan K kali Q per R, ya. Tinggal masukkan. Nah, di sini saya bikin V. Sebenarnya bisa untuk menentukan lambang besar potensial bisa digunakan E juga, bisa digunakan V juga, ya. Tergantung dari sumber yang mana kita lihat, ya kan. V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali
9,12 kali 10 pangkat minus 6 per 0,1. Dapatlah hasilnya untuk potensialnya tadi 64,8 kali 10 pangkat 4 volt. Oke, inilah dia besar potensialnya, potensial listriknya. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya ini coba kalian kerjakan untuk memahami materi mengenai kuat medan listrik. Ada 2 soal. Contoh soal pertama, jarak antara titik P dan muatan minus 20 mikrocoulomb adalah 10 cm. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik P. Ya. Yang kedua, 2 buah muatan listrik terpisah seperti gambar. 2 muatan terpisah seperti gambar. Titik C berada di antara kedua muatan berjarak 10 cm dari titik A. Titik C-nya, ini titik C-nya, nak. Nah, jika Ki A sama dengan 2 mikrocoulomb, Ki B-nya minus 8 dikali 1 mikrocoulomb kali 10 pangkat minus 6 dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ya kan? Maka besar medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan adalah, nah coba kalian kerjakan untuk memahami atau seberapa mengertinya kalian di materi kuat medan listrik. Oke, sampai sinilah materi mengenai kuat medan listrik di part kedua. Untuk memahami kembali, coba lihat lagi di part pertama. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. So, thank you for watching. See you next time. Goodbye.